Bapak dan Ibu sekalian. Pembicara kita malam ini adalah Ibu Lai Ailing. Beliau sudah belasan tahun menggeluti dunia pendidikan dan saat ini beliau punya kekhawatiran mengenai AI. Maka yang akan terjadi mungkin kalau kita tidak segera menyesuaikan diri, maka kita akan makin ketinggalan. Saya persilakan Ibu Ailing. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Ya, beliau adalah guru saya ya, Pak Hendra itu. Luar biasa memang semangatnya. Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mungkin pembicaraan kita mengenai AI, mengenai pendidikan itu seringkali kita bicarakan di ruangan kita ini ya. Setiap Jumat malam tuh ada saja rekan-rekan yang sharing mengenai pendidikan, mengenai development, mengenai AI dan seterusnya. Memang saat ini kita tidak bisa menghindarkan diri lah dari AI. Tetapi memang saya mempunyai apa ya tadi dikatakan oleh Pak Hendra kekhawatiran. Kekhawatiran sebenarnya bukan karena AI-nya, tetapi lebih kepada pendidikan kita ya. Jadi saya akan memulai sharing saya malam hari ini tuh dengan sebuah kisah yang baru saja terjadi di ini ya beberapa hari yang lalu sebenarnya. Dan ini real terjadi di tempat kami. Jadi ketika kemarin itu hari Senin ya, saya baru balik gitu dari Samarinda, kemudian ke Bandung. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai satu kejadian di kurang lebih 10 hari sebelumnya. Kebetulan waktu itu saya tidak berada di tempat, ya jadi baru bisa diselesaikan, dibicarakan pada hari Senin yang lalu. Hari Senin, Selasa kami berdiskusi mengenai hal ini. Jadi ada siswa yang masuk begitu ke kami, kemudian dia secara akademis tidak terlalu menonjol, ya. Lalu ada keterlibatan lah dengan rokok dan alkohol, begitu kan. Tapi yang menarik di sini, ini berasal dari keluarga yang cukup religius. Tentu sebagai sekolah kita berusaha untuk apa? Ya ada tindakan-tindakan disiplin yang harus kami lakukan. Tetapi dari saya sendiri ya, pertanyaan saya sebenarnya waktu saya melihat keadaan demikian dan ini sering kali terjadi ya. Jadi ini bukan kejadian pertama, tentu sebagai sekolah itu kita mempunyai banyak sekali apa ya dinamika ya, termasuk yang begini-begini begitu kan ya. Ada terlibat dalam minuman, terlibat dalam merokok, terlibat dalam perbuatan yang apa kurang baik dan seterusnya itu selalu terjadi karena di sini ada lebih daripada 400 orang yang tentunya itu semuanya akan berdinamika begitu kan ya. Nah, yang saya pertanyakan sebenarnya ketika mendengar semua itu, saya bertanya itu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri siswa ini? Kenapa dia bisa sampai begitu? Nah, ini menjadi satu pembuka ya buat kita gitu kan ya. Mungkin sebagai orang tua, sebagai ini juga bisa terjadi sebenarnya di tempat kita bekerja kan ya. Ada mungkin orang tidak bisa berprestasi di tempat kerja, kemudian juga dia terlibat, entah itu mungkin di dalam drugs atau apa gitu kan ya. Keluarganya religius, dia sendiri mungkin berusaha untuk menjadi religius. Tetapi kenapa dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tadi ya, yang tidak baik, tindakan-tindakan yang merusak dirinya. Nah, ini pertanyaan ini ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirinya? Saya akan tidak akan jawab dulu ini sekarang. Kemudian kalau kita lihat ya, apa yang terjadi pada anak ini tuh sebenarnya apa sih yang gagal begitu ya? Apa sih yang menjadi kegagalannya itu? Apakah karena dia gagal di akademis, artinya nilainya buruk, kemudian kalau dulu masih nggak ada naik kelas, sekarang itu orang naik kelas terus ya, atau dia tidak lulus di dalam apa subjek-subjek tertentu? Ini sebenarnya perkara-perkara yang sangat mudah diukur ya, orang bisa merespon, tapi apakah ini rootnya? Apakah ini akarnya? Jadi orang gagal akademis kemudian melarikan diri kepada sesuatu yang tidak menyenangkan tadi ya, terlibat di dalam hal yang nggak baik tadi. Atau gagal di dalam kita berdisiplin ya, ada pelanggaran, nggak patuh melawan aturan. Apakah cuma itu gitu kan? Ini hanya gejala yang terlihat, tetapi perilaku adalah pesan bukan masalahnya. Nah, atau ada yang lebih dalam dari itu, yaitu kehilangan arah ya, ada luka di keluarga mungkin, di sekolah mungkin, dengan teman mungkin, dan ada kebingungan identitas ya. Dan ini saya berikan tanda biru itu karena ini yang tidak tersentuh oleh sistem pendidikan di kita. Kalau secara akademis kita bisa ngukur, secara disiplin kita bisa juga lakukan ya. Tapi yang di dalam ini yang kita nggak bisa sentuh gitu kan ya.
Nah, di dalam sistem pendidikan kita itu sering kita tuh tahu cepat untuk menangani perilaku, oh anak ini nggak baik, oh anak ini nakal, tetapi gagal. Kenapa manusia atau anak itu berlaku ya, mempunyai kelakuan seperti itu? Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat concerning buat saya. Kalau kita lihat ya, manusia di balik perilaku gitu kan ya. Nah, ini kadang kita sibuk sekali memperhatikan tindakan anak ya, tapi kita juga lupa untuk bagaimana kita paham dengan lukanya, dengan bingungnya, dengan pressure yang dia alamin gitu ya, atau ada purpose yang hilang di dalam hidupnya. Nah, biasanya kita itu kalau konseling ya, atau guru bertanya, atau bahkan orang tua bertanya, sebenarnya orang tua atau guru kadang-kadang ya, saya tidak bilang semua, itu tuh sudah mempersiapkan jawaban. Instead daripada kita mau memahami si anak itu. Jadi kita nanya sama anaknya ya, tetapi kita sudah juga siap dengan jawaban sebelum anak itu mungkin menuntaskan jawaban dia gitu. Atau kita menggiring anak tersebut kepada jawaban-jawaban tertentu ya. Itu saya sangat sering sekali melihat ya. Jadi misalnya membuat anak ngotot supaya anak itu ngaku misalnya kalaupun dia salah. Tapi kita tidak ingin memahami sebenarnya kenapa dia melakukan itu. Jadi hal hal-hal seperti ini ya kita harus perhatikan gitu kan ya. Dan dari sejumlah anak muda yang saya temuin, kalau saya bertanya kepada mereka, kenapa kamu belajar? Biasanya jawabannya sangat standar, yaitu ya emang saya mesti sekolah gitu kan. Ya emang supaya saya dapat nilai baik, ya supaya saya bisa kuliah. Itu saja jawaban-jawaban yang sangat umum. Dan kemudian biasanya kalau ditanya lagi, ya hidup kamu mau seperti apa? Ya gimana nantilah ya. Kita lihatlah nanti orang-orang tua juga sama ya kalau ditanya anaknya mau bagaimana, oh nanti aja lah gimana nanti, gimana anaknya. Anaknya juga nggak tahu, orang tuanya juga nggak tahu ya. Jadi gimana ya gimana anaknya lah, anaknya mau apa? Ya nggak tahu juga gitu kan ya. Jadi betul-betul masalah direction ini menurut saya menjadi persoalan yang besar ya. Anak-anak SMA ditanya seperti itu juga nggak tahu, ya pokoknya belajar ya pokoknya kuliah, ya kuliah yang saya senengin. Nah ini lagi ya, nanti ini menjadi persoalan buat saya tuh, kuliah yang saya senangi gitu kan ya. Dan dia mereka nggak tahu benar-benar arahnya mau kemana. Yang berikutnya yang kita kadang-kadang juga gagap paham begitu dengan anak-anak itu biasa hidup di dalam kelompok-kelompok kan ya. Kenapa mereka kelompok-kelompok? Karena di dalam kelompok itulah mereka diterima tanpa kemudian mereka tuh merasa ada orang yang prejudis dengan mereka ya. Orang-orang yang perokok ya berkomunitas lagi lah dengan orang-orang yang merokok karena nggak ada kemudian di antara mereka yang bilang oh kamu kok kayaknya melanggar aturan dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti mereka mencari kelompok orang yang bisa menerima mereka tanpa dihakimi ya. Lalu eh, tadi ada kebingungan dari identitas ya. Banyak orang juga nggak tahu siapa dirinya, mau apa dirinya ya. Identitasnya itu membingungkan. Dan jangan heran juga oleh karena identity confusion itu banyak yang kemudian terjadi nanti yang kalau itu dipupuk lebih lanjut ya, nanti ada sexual disorientation dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada identity confusion. Lalu ada tekanan yang tersembunyi. Keluarga, teman, media itu menjadi beban yang kadang-kadang tidak bisa diucapkan ya. Keluarga-keluarga tertentu sangat menuntut anak-anaknya untuk katakanlah punya prestasi akademik atau punya prestasi-prestasi lain ya. Misalnya oh di cabang olahraga tertentu kamu harus jadi juara dan seterusnya. Itu baik gak orang tua memikirkan anak-anak untuk mencapai target tertentu? Baik, tetapi kita juga harus ingat ya, seberapa pressure yang positif ya. Jangan-jangan pressure itu menjadi pressure yang negatif yang menjadi kontraproduktif ya. Saya agak lupa ada seorang di China, seorang anak di China ya, yang orang tuanya itu dulu sangat menekan dia belajar begitu kan. Dia masuk universitas juga di usia yang sangat muda begitu. Tapi setelah lulus dia tidak mau bekerja sama sekali dan menjadi anak mami selamanya. Kenapa? Karena dia merasa sangat tertekan dan terbebani. Tapi dia juga bukan orang yang bodoh ya, IQ-nya sangat tinggi. Tetapi karena ada tekanan yang tersembunyi kemudian setelah dia lulus kuliah, dia malah jadi kontraproduktif. Artinya dia nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, dia maunya ya udah aja diam di rumah ya. Saya lupa namanya, tapi itu juga menjadi sesuatu yang cukup viral di, saya rasa itu ada di Instagram, ada di FB ya, cerita mengenai anak ini. Nah, teman dan media. Nah, ini ya, ini sangat juga menekan ya, peers
apa itu namanya peer pressure. Contoh sederhana, kami tadi siang kebetulan saya ada berbincang dengan kurang 4 orang tua begitu ya. Lalu mereka ini meminta untuk limit daripada screen time, di mana sekolah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tetapi ketika itu diterapkan di rumah menurut orang tuanya ya, jadi orang tuanya berharap bahwa anak-anak tersebut juga tidak terlalu banyak menggunakan handphone di rumah. Anaknya protes. Kenapa anak lain boleh ya, teman yang lain boleh, saya enggak. Jadi kan ada perbandingan ya. Jadi membandingkan dirinya dengan anak lain menjadi tekanan gitu kan ya. Atau hal lain lagi yang bisa menjadi tekanan orang, ada anak-anak yang mungkin memakai brand-brand tertentu, baik sepatu lah atau handphone lah gitu ya. Kalau anak tidak memiliki ya, dia juga merasa tertekan. Kenapa kok aku nggak sama ya dengan teman aku gitu. Ini mungkin sepertinya kita anggap nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi itu ada tekanan. Dan tentunya tekanan-tekanan yang besar itu sekarang itu dari media yang kemudian memamerkan sejumlah kemewahan, kemudahan, dan lain-lain begitu ya. Dan mereka ingin itu, tapi mereka nggak bisa dapat. Itu juga menjadi tekanan. Jadi kita memang hidup di dalam dunia yang menurut saya sangat kompleks karena informasi, karena perbandingan, karena kompetitif ya, semuanya itu menjadi campur baur yang kadang-kadang kita tidak merasakan itu menjadi tekanan, tapi sebenarnya itu menjadi tekanan, terutama bagi anak-anak kita. Ya. Nah, lanjutan dari ini adalah banyak anak juga yang mengalami kesepian. Kenapa kesepian? Karena yaitu tadi komunikasi-komunikasi yang cukup hilang biasanya. Entah itu antar teman, antar dia dengan guru, antar dia dengan orang tua, begitu kan ya. Kalau tidak ada komunikasi, orang cenderung akan menjadi lonely. Nah, alone is not lonely gitu ya. Tapi kalau lonely ya bisa saja memang di situasi yang ramai orang merasa kesepian. Ini karena apa? Gagalnya sekarang ini komunikasi. Karena apa ya? Sekali lagi karena teknologi ya. Di rumah masing-masing pegang handphonenya, nggak berbicara satu dengan yang lain, tapi semua asik berbicara dengan melalui handphonenya ya, melalui sosmed. Tapi entah pula apa itu yang dikomunikasikan menurut saya. Nah ini anak-anak banyak yang mengalami kesepian ya. Mereka butuhkan itu bukan komunikasi dari sosmed, tetapi komunikasi yang real, berbicara gitu kan. Ini banyak anak-anak yang menurut saya juga merasa kesepian. Ya mungkin kita nggak aware bahwa mereka sedang mencari sedang merasa demikian, sehingga kalau kesepian bisa balik tuh ke mencari penerimaan ya. Akhirnya dari sini tuh biasanya dia cari ini gitu kan. Nah, lalu kehilangan arah itu sebenarnya berkaitan dengan gagalnya menemukan meaning ya. Jadi Viktor Frankl itu bilang bahwa tanpa makna manusia itu orang hidup ya. Kalau tanpa makna itu ya kehilangan arti gitu kan ya. Akhirnya manusia akan mencari pelarian. Nah, sistem pendidikan kita itu tidak terlalu menjangkau hal-hal ini ya. Kita hanya menjangkau bagian kognitif ya. Ya, sedikit afektif begitu ya. Tetapi bagian-bagian lain daripada manusia ya, yaitu bagian spiritual. Tadi Pak Sulis kebetulan share kepada saya, tapi saya belum sempat lihat ya Pak. Betul sekali bahwa manusia itu, kita banyak berbicara mengenai IQ, mengenai EQ sebagian, tetapi jarang sekali kita berbicara mengenai SQ or spiritual quotient ya. Di mana ya, kalau kita mau lihat sih sepertinya kita harus mulai beranjak ke sana ketika AI itu menjadi sesuatu yang berada di sekitar kita ya. Ini adalah salah satu quote ya. Kadang anak-anak kita tidak membutuhkan ceramah lebih banyak. Mereka membutuhkan seorang yang benar-benar melihat mereka sebagai manusia. Mungkin ini adalah orang tua, mungkin ini kakak, mungkin ini adik ya, mungkin ini juga guru ya, yang bisa melihat mereka sebagai manusia. Nah, ini karena konteks saya tentu berada di dalam sekolah ya. Saya ingin mengutip salah satu riset daripada seorang profesor yang cukup terkenal yaitu Profesor John Hattie. Beliau adalah seorang profesor dari Melbourne ya, Melbourne University, bagian graduate school, artinya dia nggak ngajar S1, dia mungkin ngajar S1, ngajar S2, S3 begitu ya, dari Australia. Dia
ada bukunya Visible Learning, yaitu satu studi meta-analisis terbesar tentang faktor keberhasilan pendidikan. Di dalam hal ini tanda kurung ya, saya mesti kasih kurung, itu adalah sekolah. Nah, dia melakukan riset dengan melibatkan lebih dari 80 juta siswa dari berbagai tempat di dunia dan mensintesakan 50.000 penelitian. Jadi ini adalah satu penelitian yang sangat besar ya. Sangat menurut saya ini luar biasa kalau sampai 80 juta gitu ya. Itu kira-kira setengah daripada penduduk Pulau Jawa begitu. Itu tuh dilibatkan untuk riset ini. Dan dari penemuannya beliau, ini kan karena ini kalau biasa kan kita melakukan statistik itu semakin besar kita punya sampel itu semakin akurat ya. Semakin kecil ya kita tidak bisa jaga akurasinya begitu kan. Nah, jadi dia ini kalau udah 80 juta itu udah sampelnya udah gede banget gitu kan ya. Terus diambilnya tuh dari berbagai tempat ya untuk bisa merepresentasikan apa sih pengaruh terbesar daripada keberhasilan dari pendidikan atau dalam hal ini sekolah. Dan yang surprising, nomor satu adalah guru adalah faktor yang terpenting. Sebenarnya ada sedikit tambahan lah ya, guru yang berrelasi gitu kan ya. Jadi guru yang mempunyai relasi dengan siswa itu adalah faktor yang terpenting yang menentukan keberhasilan daripada pendidikan di sekolah. Nah, jadi yang dibagikan oleh John Hattie adalah bahwa guru bukan sekedar pengajar ya. Dia adalah penentu daripada anak-anak kita ya di dalam sejarah kehidupannya. Saya kemarin ini mengajak guru-guru saya juga untuk kemudian memikirkan hal ini. Saya bilang begini ya, kita ini semua dipanggil ya untuk menjadi bagian daripada perjalanan hidup dari seseorang. Dan sekolah adalah pemberi warna atau yang melibatkan menjadi penulis sejarah di dalam sejarah seseorang itu peran sekolah itu cukup besar. Jadi memang kita tidak bisa gegabah begitu kan ya, apalagi yang jadi guru yang berkecimpung di dalam pendidikan gitu kan. Untuk tadi misalnya melakukan penghukuman, kemudian melakukan disiplin, ya kita tuh benar-benar harus memikirkan itu baik-baik. Kenapa? Karena kita adalah bagian daripada sejarah seseorang ya. Nah, dari penelitiannya Hattie ini, ya, dia bilang bahwa 2 sampai 3 kali guru itu mempunyai pengaruh lebih besar terhadap prestasi siswa dibandingkan sekolah faktor yang lainnya, termasuk fasilitas dan teknologi. Saya mengalami hal ini ya, Bapak Ibu ya. Waktu awal saya mendirikan Temasek itu, saya itu nggak ada fasilitas yang wow gitu kan, cuma gedung. Dan kedua adalah orang ya. Dan yang saya katakan saya ingat sekali waktu di hari-hari di mana orang bertanya dan kemudian saya membuka sekolah ini, saya bilang gedung ini ya memang sederhana. Tetapi saya yakin saya punya orang-orang, guru-guru yang luar biasa. Itu saya katakan tahun 2006, 20 tahun yang lalu. Dan saya percaya bahwa guru yang baik itulah yang akan membawa seseorang ya dalam hal ini murid-murid kita dan sekolah ini kemana. Kalau human resource-nya baik, kalau gurunya baik. Dan saya bersyukur selama 20 tahun mendapatkan guru yang baik buat saya adalah anugerah. Dan saya melihat bagaimana memang ini tuh berpengaruh terhadap sekolah dan juga terhadap siswa kita. Jadi mereka nggak lihat lagi sebenarnya teknologimu apa gitu kan ya, kamu punya fasilitas apa. Tetapi mereka akan melihat bahwa memang guru-guru yang baik itu membawa ya kita semua ya di pendidikan itu menjadi lebih baik ya. Saya juga tadi baru dilaporkan oleh orang tua bahwa hasil kita punya TKA itu masuk yang cukup baik lah ya di Jawa Barat begitu kan, dan bahkan nilainya itu hampir menyaingi 2 sekolah paling top di Bandung. Buat saya melihat ini ya memang gurunya yang berpengaruh. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu ya, jangan melihat brandnya apa, kemudian apakah dia itu pakai kurikulum apa. That's not the most important thing. Yang harus Anda lihat apakah mereka punya guru-guru, orang-orang yang di sana yang berdedikasi untuk bersama-sama dengan anak Anda ya. Nah, lalu dari sini itu dibuat statistiknya atau dibuat korelasinya. Jadi hubungan positif antara guru dan siswa ya, itu tuh mempunyai efek side 0,72 ya. Jadi rata-ratanya 0,4 dan ini bukan kebetulan. Artinya this one must be something yang kemudian
very important begitu sehingga ini jelas korelasinya ya. Kalau korelasinya itu satu itu mutlak, itu pasti sangat baik. Tapi ini udah di atas setengah, di atas 0,5, ini pasti korelasinya itu luar biasa lah ya. Jadi ini sebenarnya pengujian secara matematis ya. Jadi kalau ini mungkin bisa dibayangkan kita mempunyai apa namanya Cartesian diagram gitu kan ya. Di sini adalah relasi gitu itu dan siswa dengan apa guru itu tuh bisa dihitung gitu kan. Berapa pengaruhnya? Ternyata pengaruhnya itu mendekati ke satu. Artinya pengaruhnya menjadi sangat besar. Nah, lalu pesan terpenting daripada Hattie adalah guru yang terbaik adalah yang paling sadar akan dampak terhadap setiap siswa dan terus belajar. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka treat kepada siswa itu akan berdampak terhadap hidup daripada siswanya dan terus belajar. Nah, ini menurut saya sangat penting ya. Kembali di dunia yang serba AI yang mungkin nanti apa kita hubungan antara manusianya akan lebih minimal. Peran guru kalau kita melihat ini ya, ini bukan lagi teori tapi pembuktian daripada secara saintifik, maka kita harus betul-betul memikirkan SDM kita di pendidikan itu seperti apa gitu. Waktu AI makin canggih gitu ya, makin hebat ya. Saya tiap hari itu lihat ketemu lagi gitu kan ya AI yang lebih canggih dan lebih canggih dan lebih canggih gitu kan ya. Kita mungkin akan mendapatkan informasi semakin mudah, tetapi masalahnya apakah itu bijaksananya ada ya. Kontrolnya makin sulit ya kan? Ya, dan juga apa karakternya makin krusial karena sekarang ya bisa di AI kan semuanya ya. Pekerjaan-pekerjaan, masalah kemudian plagianisme dan lain sebagainya itu akan menjadi part ya. Nah, bagaimana kita menghadapi hal tersebut gitu kan ya. Kemudian teknologi juga makin personal tetapi kebutuhan untuk dimengerti justru menjadi semakin besar. Nah, di dalam hal ini peran AI itu seperti ini ya, karena teknologinya juga mereka bisa personalized, kemudian juga kontrolnya itu begitu sulit karena bisa anything gitu kan, informasinya gampang dibuat. Tapi ini yang hilang, bijaksana, karakter, dan keperluan manusia untuk dimengerti ya. Nah, di era AI, peran guru bukan makin berkurang, justru makin esensial. AI memberikan informasi, guru memberikan makna. Oke ya, kita tahu ya bahwa kita punya kurikulum, punya asesmen yang baik, ya kemudian target akademis, standar nasional, raport dan nilai. Tapi seringkali kita tidak benar-benar mengenal manusia yang sering duduk di kelas kita. Ini saya mau ambil sedikit contoh lah ya. Bagaimana sebenarnya kurikulum kita bagus, asesmen bagus, standar nasional segala macam itu mungkin kita juga baru dengar kemarin mengenai itu ya cerdas cermat MPR gitu kan, yang baru berlangsung lah. Minggu lalu itu sangat ramai gitu kan ya, yang di Kalimantan Barat gitu. eh Juri-jurinya buat saya ketika saya mendengar beberapa cuplikan tentunya ya, itu memang kalau kita kaitkan dengan tadi itu ya nggak ada bijaksananya sama sekali gitu kan. Dan sangat arogan. Dan buat saya itu adalah produksi pendidikan kita ya. Yang di atas nggak boleh dikritik ya kan. Ketika pimpinan atau siapa yang penyelenggara yang mempunyai kuasa begitu ya, itu tuh seenak jidat gitu menurut saya gitu kan ya. Nggak ada lagi pertimbangan-pertimbangan gitu kan dan nggak paham sebenarnya dengan yang dikatakan oleh si itu siapa namanya Alexandra itu ya yang anak yang protes itu yang dari apa dari salah satu sekolah gitu kan yang dia tidak terima begitu kan dia nggak paham gitu jadi jangankan kita paham mengenai manusia yang duduk di kelas kita paham omongan atau paham message daripada seseorang aja kadang-kadang begitu gagalnya kita dan buat saya ya ketika kemarin diperlihatkan begitu banyak cuplikan mengenai apa yang terjadi begitu ya. Saya betul-betul merasa bahwa pendidikan kita itu gagalnya tuh luar biasa lah ya. Sudah arogan, apa korupsi begitu ya, mentalitasnya betul-betul. Wah, saya bukan mau mengkritik pemerintah ya, tapi kayak hari ini kan ya. Hari ini itu Jumat memang hari kejepit. Lalu pemerintah kita itu buatlah ini menjadi cuti bersama. Semua hari kejepit jadi cuti bersama. Itu jadi satu mentalitas akhirnya. Oh, kagok gitu kan ya. They never think of apa sih namanya work as work begitu kan. Dan akhirnya mentalitas yang terbentuk adalah begitu. Ah, kagok pepetin aja gitu kan ya. Ah, segala sesuatu itu nanggung, tapi nggak dikerjain.
Ya, Anda lihat juga ini mentalitas yang terjadi ya. Kita diminta untuk work from anywhere, right? Untuk dari pemerintah untuk menghemat konsumsi BBM. Tapi Anda tahu di kota saya Bandung, kalau hari Jumat karena itu WFA ya work from anywhere, tempat di sini itu begitu penuh, begitu macet. Hari ini juga luar biasa macet ya tadi. Apa yang terjadi? Karena itu tadi orang-orang itu menjadi pemanfaat daripada apa namanya situasi gitu kan ya. Entah siapa yang mau dimanfaatkan lah, tapi pada intinya nggak ada kebijaksanaan dan juga nggak paham, bahkan orang nggak paham dengan dirinya. Jadi memang ini yang menjadi satu pergumulan ya. Kita tidak benar-benar mengenal manusia. Diri kita kadang-kadang kita tidak kenal dan juga rekan atau siswa kita yang ada di kelas kita. Oke, ini adalah sebagian yang sedang saya kerjakan. Saya bagikan kepada Anda sedikit ya. Jadi saya sedang membuat satu model untuk pendidikan ya, di mana intinya adalah di dalam itu ada tujuan dan kemanusiaan. Dalam kemanusiaan itu ada kebijaksanaan. Dan ini yang akan dibuat, yaitu kita memang mesti membuat orang itu cerdas ya. Cerdas bukan dalam arti mereka itu apa namanya? Sebentar ya, ini ada yang Ibu Inggriani, bolehkah mic-nya ditutup atau boleh minta? Ya, oke, terima kasih ya. Jadi kita memang harus menciptakan orang-orang yang tentunya cerdas ya di dalam hal berpikir begitu kan ya. Tapi cerdas sendiri tidak sama dengan pencapaian akademik yang misalnya nilainya harus A semua begitu. Ya ini harus kita sama-sama ya pikirkan karena kecerdasan itu tidak sama dengan pencapaian akademis yang baik gitu kan ya. Dia bisa cerdas ya, mungkin di yang non akademis juga bisa begitu kan ya. Jadi karena ukuran kita tuh selalu nilai ijazah, nilai raport gitu kan. Dan kalau nilai matematikanya 9 maka dia cerdas gitu. Tapi kalau orang bisanya kemudian katakanlah di dalam bidang art dia nggak cerdas gitu. Dan menurut saya inilah yang seringkali menjadi apa ya ukuran-ukuran yang maunya sama begitu ya diterapkan pada semua orang di mana menurut saya menjadi tidak relevan. Kemudian masalah karakter, masalah keterampilan, masalah spiritualitas dan masalah bagaimana kita bisa mempunyai dampak sosial ya. Jadi kalau orang punya purpose pasti dia itu memikirkan untuk dia mempunyai apa namanya dampak di dalam kehidupan ini kepada orang lain baik itu keluarga, negara dan seterusnya ya. Nah, ini hari ini saya cuma bagikan sangat brief ya. Jadi pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan siswa yang berprestasi. Pendidikan harus membentuk manusia yang utuh. Ini seringkali menjadi slogan ya. Tetapi di dalam penerapannya itu banyak nggak matching. Walaupun kita bilang, oh ya kita nggak nggak cukup ini menjadi siswa berprestasi. Tapi tetap aja yang urusannya berprestasi yang kita urusin lebih banyak daripada kita membentuk manusia yang utuh. Seberapa banyak kita mau menghabiskan waktu misalnya ya untuk misalnya mengkonseling atau berbicara kepada anak-anak gitu kan ya. Satu demi satu dibandingkan dengan kita membuat anak itu belajar humor, belajar apa. Berapa banyak perbandingannya? Dan jangan heran kemudian kalau di akhirnya itu em, mereka menjadi orang-orang yang mungkin bisa ya mempunyai prestasi di pelajaran begitu ya. Tapi ya tadi ada masalah kekosongan, ada masalah kemudian tekanan dan lain-lain. Karena kita nggak beresin itu dulu sebagai bagian yang utama, kita jadikan tadi mau kumon, mau apa itu menjadi yang utama begitu. Yang buat saya itu adalah salah prioritas ya. Seberapa banyak anak-anak juga diberikan waktu untuk berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru gitu kan, dibandingkan dengan mereka harus mendengarkan orang tua, mereka harus kemudian spend waktu untuk kegiatan yang lain ya. Karena apa? Karena takut ketinggalan pelajaran. Nah, ini menurut saya kita ya saya sebagai seorang pendidik ya, saya sangat concern gitu dengan how parents, teachers spend their time or arrange their time ya to make sure that the students or the children itu grows at apa ya menjadi seperti mereka harusnya ya. Nah, tapi kembali sekarang kepada AI ya. Tadi kita udah lihat bahwa mesti ada satu model pendidikan yang kita
mungkin harus rubah begitu ya. Nah, saya juga menyadari kalau kita hanya mengandalkan tadi model yang tadi ya, tapi kita hidup di dunia yang penuh dengan ya saat ini kecepatan teknologi ya. Ya tentu itu juga tidak akan membuat orang ini apa namanya compatible lah ya. Artinya bisa masuk di dalam dunia ini karena buat saya dunia itu bukan harus di against gitu, dilawan begitu kan ya. Tapi bukan juga kita harus ikut arus ya. Tetapi bagaimana saya senang menggunakan kata berselancar di atasnya ya. How to surf in this situation begitu kan. Karena kalau orang surfing itu kan kita ikut di dalam gelombangnya tapi kita tidak tertelan di dalam ombak kan. Oh, ombak yang meninggi ya kita bisa ikut tinggi juga. Kalau ombaknya rendah kita juga ikut rendah begitu ya. Nah, saya melihat AI ini adalah sebagai mitra saat ini. Tadi model yang diinginkan adalah seperti ini ya, ada head, ada kecerdasan, ada heart ya. Ini head bisa dibantu sekali dengan apa namanya tadi AI ya, supaya kita bisa menjadi cerdas. Namanya juga artificial intelligence ya kan, become. But we as human we also can develop ourselves to be more intelligent than the AI developed by human being ya kan. Nah, jadi ada pertanyaan mungkin ya. Apakah AI akan menggantikan guru? Ya, karena di China itu kan udah banyak tuh robot AI ya. Jadi di pedalaman-pedalaman itu China udah apa ya? Kan guru mungkin nggak bisa ke sana gitu yang bagus-bagus sih. Dia udah pakai AI itu gurunya ngajar di kelas gitu kan ya. Apakah akan tergantikan? Nah, tapi ya menurut saya pertanyaan itu harusnya kita jangan khawatir sebagai guru ya karena AI nggak akan pernah menggantikan guru yang hidup tentunya guru yang manusia ya. Tapi akankah guru yang memanfaatkan AI menggantikan atau yang tidak? Ini maksudnya begini. Ini mungkin perkataan bahasa Indonesianya it's very susah ya. Jadi apakah AI akan menggantikan guru? Jawabannya tidak ya. Tetapi guru yang memanfaatkan AI itu yang tidak tergantikan ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa memanfaatkan AI ya, AI itu bisa menolong kita untuk membantu anak ya menyesuaikan kecepatan, gaya dan kekuatan dari setiap siswa. Jadi kalau dia misalnya kurang di matematik ya, dia itu bisa mulai bantu anak itu mulai dari basic gitu kan, tanpa maksudnya tuh mungkin kadang kalau ngajar secara human being ya orang nggak ngerti-ngerti itu kan bisa bisa kehilangan kesabaran. Tapi kalau AI kan nggak akan hilang kesabaran, ya nggak? Ngajarin anak nggak ngerti balik lagi, mungkin dia akan apa menggunakan pertanyaan yang berbeda, cara yang berbeda gitu kan untuk menolong seseorang itu menyesuaikan kecepatannya. Karena ada orang belajar cepat, ada yang lambat gitu kan. Nah, tapi tugas si guru itu adalah mendampingi ya kan. Kemudian tugas administrasi itu bisa diotomasi kan. Nah, guru itu bisa punya waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan yang lebih manusiawi. Lalu akses pendidikan merata. Ya, karena di sini saya ada teman dari Kalimantan ya. Jadi kualitasnya itu bisa nyampe di Kalimantan dan seluruh Indonesia, begitu kan ya. Ini akses pendidikannya bisa kita samakan. Kemudian yang berikutnya adalah AI mempunyai literasi yang kritis ya. Jadi siswa bisa mempertanyakan hal-hal tertentu kepada AI. Kemudian dia juga bisa kita ajak untuk berkreasi ya. Dan AI itu akan membantu sebenarnya AI itu ada yang sopan ya. Secara etis dia tuh baik sekali sebenarnya. Tapi bagaimana kita mengisi si AI itu sebenarnya itu yang menjadi masalah. Tapi I think later on mungkin Pak Dudik ya bisa menerangkan bagaimana kita mendidik AI supaya AI itu bisa paham ke kita gitu kan ya. Itu ada caranya ya. Jadi AI itu sebenarnya kalau kita memakai AI ya, AI itu nggak sepintar yang kita kira kok. Memang dia adalah satu apa ya, bisa mengorganize dengan baik begitu, kemudian dia juga bisa mengumpulkan data dengan begitu cepat. Tapi kalau masalah intelligence, I think human being is more intelligent. Ya, dia sih tinggal tergantung kita memerintahkan dia untuk apa, dia akan jadi apa. Tapi kalau perintah dari kita ke AI-nya juga nggak benar gitu ya. Nah, jadinya juga agak nggak betul gitu. Nah, jadi ini pertanyaan terbesar bagi pendidikan kita hari ini adalah bukan bagaimana membuat anak lebih pintar, tetapi bagaimana memastikan mereka tidak kehilangan diri mereka. Ya, jadi ya ini yang semenjak kurang lebih 20 tahun lebih ya, saya bersama dengan beberapa rekan di
LTI atau Life Transformation Institute itu kita percaya dan kita perjuangkan. Jadi sebuah pendidikan yang benar memandang manusia sebagai manusia. Jadi perkataan hari ini bukan merupakan sesuatu yang lahir karena AI-nya, tapi memang sudah menjadi pergumulan lebih daripada 20 tahun ya. Baik kami bekerja di perusahaan, baik di pendidikan ya. Sebenarnya ini yang menjadi concern ya. Jadi mungkin juga sama kalau ini saya ganti ya, bagaimana membuat pekerja lebih pintar. Bukan bagaimana membuat pekerja lebih pintar, tetapi kita mesti memastikan juga bahwa mereka juga tidak kehilangan diri. Kenapa? Karena kalau kita udah sampai kepada orang itu mendapatkan makna ya, kemudian orang itu mengerti dirinya, bisa paham orang lain. Pekerjaan atau skills itu menjadi apa ya? Bukan sesuatu yang menjadi sulit. Ya, masalah utama kita adalah ya orang nggak paham dirinya, nggak paham orang lain gitu kan ya, nggak paham human nature ya. Waktu saya juga ingat beberapa puluh tahun yang lalu itu almarhum mentor saya itu Bapak Joshua itu mengatakan kepada saya, you have to understand human nature. Saya waktu itu belum terlalu mengerti juga ya, tetapi semakin waktu berjalan, saya semakin mengerti ya kita perlu mengerti natur daripada manusia dan itu akan menolong kita di dalam kita bekerja, di dalam kita mendidik anak-anak ya. Nah, untuk sekolah ya, saya harapkan kita bukan sedang membangun lulusan, tapi kita sedang membentuk manusia ya. We are educating humans, not just producing graduates. Mungkin begitu sharing saya malam hari ini. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Bu Ailing untuk paparan yang sungguh sangat lugas pada malam hari ini. Kalau boleh saya simpulkan, yaitu bahwa pendidikan kita saat ini gagal untuk mengenali apa yang terjadi di dalam diri anak. Gagal itu karena komunikasi yang tidak real, karena penyebabnya adalah utamanya adalah teknologi. Riset dari John Hattie yang Ibu sebutkan itu adalah bahwa guru adalah penentu, itu menjadi kata kuncinya, dan Ibu mengeluarkan satu model yang kita sebut sebagai purpose education model. Jadi model edukasi dengan makna. Dan di dalam purpose education model itu ada 5 elemen, yaitu bagaimana kita memaksimasi dampak sosial dari anak, kecerdasan anak, karakter anak, keterampilan anak, dan spiritual anak. Pekerjaan masih banyak Ibu Ailing, tapi saya persilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menanggapi Ibu Ailing. Saya persilakan. Sir Harry, Elias. Hello, Pahendra. I've had many discussions with ma'am about the model. So I won't say anything about the model. What I'd like to share, perhaps, is my ideas on AI and working in partnership. First, this is a very new area. And because it's a new area, people are currently, they are experimenting with different models. Not the PM that ma'am is talking about, but different models of how we use AI in the classroom for educational purposes. The problem is that we are getting conflicting signals as a consumer of these AI products. On one hand, countries like Singapore are total banning the use of devices within the classroom. That's what the public is hearing. Forget the educators, just the parents and the students. And we're getting all these, this is good for you, this is bad for you. But no one is actually looking at which models and in which areas AI can be most useful and are appropriate for learning purposes. So I'll give you an example. If I was teaching mathematics, and ma'am is absolutely correct, AI is a fantastic tool to use for the teacher to help the weaker student improve mathematics. Because listening and analyzing the problem or the way in which the student answers the question, the AI gives immediate, effective feedback. But if I was teaching English literature, I was trying to explain to someone why or how language is being used. Now, the student will do one of two things. The stronger student is going to look at the answer from AI and be able to understand it and then apply it to the next unseen text. So another poetry, another poem from another person, because he's learned the skills of how someone uses language. But the weak students will take the AI generated answer just as the answer, and they think that's the answer.
So when you give them an unseen poem, they don't know what to do because they've never learned the skills of application of that knowledge, of that specific skill set. Now, this just complicates everything. So I can't say, I'm looking, I'm researching as well, like ma'am, I'm looking, I'm experimenting. I don't think it's a one size fits all at all. So I think countries and schools that say, I ban AI, I think that's not the way to do it. To allow AI wildly is also not the answer. The answer is probably somewhere in the middle for different subjects. And I think the good schools are going to find that nuance, that difference in the depth that AI, the take advantage of the things that AI can do for you, and then control the abusive use of AI. And this will then carry on to when they go into the working life. I'll give you one last example. Sorry, ma'am, let me just take 1 or It's 2 okay, it's okay, minutes. no problem. Go ahead. I'll give you another very classic example. So one subject that many people who do IB and the Cambridge curriculum and this Pearson curriculum does is they write a 6,000 word essay. Okay, that's a simple thing. So they think that all they need to do is go to AI and say, please write me a 6,000 word essay on the history of the Batak dance. And then AI generates it for you, you print it, and then you submit it, and that's the end of the story. What they don't understand is that the current models for assessment of these things don't just look at the product, they look at the process. So they're going to write good essays. The essays will all sound beautiful, but the students learn nothing about the skills necessary to research, to write, to edit, to compare, to evaluate resources, and they can't do that. So that is one clear example where AI is very prone to abuse. Now, what's the answer? The answer are twofold. One, we need to keep experimenting. We need to see what works and what doesn't work. And our school is probably going to make some mistakes as well. And hopefully we will find them out and correct them, ma'am, as soon as we find, okay, this is not working, let's try a different model. And the second thing to do is the way we assess. You've got to start learning to assess processes. How did you get the answer? Not that you got the right answer. Who cares? AI will always give you the right answer. But how did you, as the learner, solve this problem? What questions did you ask? And I think if we focus on those two, eventually in 3 years or 5 years or maybe faster, education and AI can then settle down into a very comfortable learning experience for individualized learners. That's it from me. Sorry, ma'am, I took so much time. Back to you, ma'am. But it's an No, it's excellent okay. presentation. Thank you. Thank you. Yeah. Any comments? Of course, we cannot apply the AI straight away. Yeah. It's just, you are right. Then we have to experimenting like what we are doing now. Okay, thank you, Dr. Elias. Any other comments? Mr. Susilo? Oke, selamat malam. Thank you Ibu Aileen. Thank you everybody. Kalau AI itu sangat ngebantu, tapi juga bisa meruin kita punya pola pikir ya. Jadi kita itu dengan tidak mendapat kesulitan-kesulitan yang sebenarnya kesulitan-kesulitan itu sangat membantu untuk kehidupan kita juga gitu. Nah, itu saya sebenarnya bingung juga. Kadang-kadang saya lihat di WhatsApp itu murid SMP nggak bisa kali 3 atau apa itu hanya konten atau emang benar, tapi mereka itu nggak dapat kesulitan-kesulitan yang seperti murid-murid kita dulu gitu. Jadi dengan semua akses yang serba gampang itu di samping membantu juga merusak gitu. Jadi saya rasa sangat negatif dalam hal ininya. Maka tadi saya dengar dari Dr. Heri Elias, mengapa di Singapura mungkin AI itu di-abandon di school gitu. Mungkin salah satunya itu tidak membuat kita berpikir atau tidak membuat kita mendapat kesulitan, dan itu bisa merusak gitu, merusak pola pikir. Jadi
Saya sih kadang-kadang bingung apa mereka itu harus mendapat dasar-dasar matematik misalnya atau dasar-dasar pemikiran baru sesudah itu mereka boleh menggunakan AI. Tapi kalau AI sudah mengambil semuanya, kesulitan-kesulitan anak-anak dari kecil itu sangat merusak kata saya sih, sangat merusak sekali. Nah, jadi kadang-kadang proses dalam membaca buku itu emang lebih lama, tapi kita lebih ingat gitu. Jadi dan bisa lebih menghargai gitu. Kalau saya dulu itu punya foto karena sulit, fotonya itu harus di print, harus dicuci dulu segala. Saya menghargai foto itu. Tapi sekarang saya dapat foto walaupun hilang itunya, saya nggak begitu-begitu menghargainya karena semua didapat dengan kemudahan yang luar biasa gitu. Itu sekedar pemikiran saya kayak jadi ruin our creativity udah gitu tidak menghargai belajar, tidak menghargai kesulitan segala macam, semua dipermudah gitu. That's my opinion. Thank you. Yeah, thank you, Pak Susilo. I think a few things I want to apa ya, I need to comments on your opinion tadi, Pak. Number one, it's true that some of our younger generation even they cannot count. Apa itu jadi mereka itu nggak bisa berhitung, Pak. Ya, jadi kalau ditanya 12 kurang 4 mungkin mereka juga bingung begitu. Ada yang sampai seperti itu. And it's real. It's not the content, Pak. Jadi memang dengan gambaran yang seperti ini yang dimiliki oleh pendidikan kita ya sebenarnya masalahnya bukan di kesulitan ini tuh di apa ya bukan kesulitan mereka tidak mengalami kesulitan begitu kan tapi memang ini sudah menjadi tadi baru saja kita tuh membicarakan masalah inflasi daripada nilai ya inflasi nilainya apa kalau dulu zaman saya sekolah ya Pak, dapat nilai 70 itu udah bagus gitu kan. Tapi you now check on your report card ya di sekolah-sekolah itu nilai kebanyakan 80 90 gitu kan. Kenapa? Karena ada permintaan dari pemerintah yang namanya itu mengukur KKM begitu kan ya. Jadi ketuntasan belajar. Kalau you taruh nilainya ketuntasannya terlalu rendah, ya, itu tuh kayaknya kamu kayak sekolah nggak bermutu. Ini saya sekarang berbicara secara sistem pendidikan di kita ya. Bagaimana menjadi trap bagi anak-anak ya. Mereka yang membuat ini menurut saya perlu mempertanggungjawabkan kenapa mereka mengapply ini ya di Indonesia itu mengapply ada nilai batas gitu ya. Tapi sekolah satu dengan sekolah lain bisa beda, Pak Susilo. Jadi supaya you melihat konteksnya ya. Jadi sekolah A dengan sekolah B bisa menentukan KKM yang berbeda. Tetapi semua sekolah tentu berlomba-lomba untuk menetapkan KKM yang lebih tinggi kan. Supaya terlihat bermutu. Maaf saya agak sarkastis di sini ya memakai kata melihat ya. Seperti melihat bahwa itu apa namanya bermutu gitu kan. Dan nilai itu diobral akhirnya. Jadi ada konspirasi kalau kata saya itu ya. Dari ya udah karena kalau kita sekolahnya nilainya terlalu buruk maka nanti berdampaklah kepada berbagai hal secara administratif di kedinasan. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi ini terjadi anak-anak kita seperti itu totally juga bukan salah mereka, tetapi ada sistem yang orang itu berada di dalam pressure takut gitu kan ya bahwa sekolahnya itu nanti oh nggak bagus nggak apa maka dibuatlah itu tinggi ya nilainya seperti tinggi tetapi kualitinya rendah ini masalah besar sebenarnya di Indonesia ya kalau kita mau bincang-bincang yang lebih santai mungkin saya bisa apa ya kita ngobrol lebih banyak jadi itu betul Pak Susilo yang kedua apa masalah tadi AI ya. AI saya bilang sih jangan ditakutin karena kita itu jauh lebih pintar daripada AI. Lalu bagaimana kita memanfaatkan itu sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan ya. Karena kita tidak akan terhindarkan tetapi how to work together. Tadi saya sudah bilang bagaimana kita berselancar di atas itu supaya kita get the benefit of it without kita kehilangan kemanusiaan kita. Tidak kehilangan kalau di dalam bahasanya Pak Hari itu adalah tidak kehilangan proses karena sebagai bagian daripada manusia itu kita pasti berproses. Dan sebenarnya di Singapura, yes in some schools they ban the gadget gitu kan, tapi di perguruan tinggi mereka dalam hal ini
Saya bicara khusus karena ini yang saya tahu. Nanyang Politeknik, begitu kan ya. Itu tuh bebas aja, you mau pakai AI, mau pakai apa. Tetapi ujiannya is not about the answer in the AI, but the process itself. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Elias. Nah, ini yang menurut saya menjadi challenge kan. Kalau orang cuma bisa jiplak saja, ya oke, generate gitu kan ya. Banyak orang juga cuma begitu, pakai ChatGPT atau apa tuh, bahkan memerintahkannya aja nggak detail. Karena kenapa? Karena mereka sendiri tidak berpikir untuk apa yang mereka mau gitu kan. Number one, you have to know first kalau kita mau pakai AI itu apa yang kita mau. Lalu logikanya seperti apa supaya AI-nya bisa berpikir 1, 2, 3, 4 mengumpulkan data yang kita mau. Dia akan cepat sekali gitu kan. And what is the end result gitu kan. Nah itu pun kita harus periksa lagi Pak. Jadi buat saya kalau hari ini ya, saya nggak tahu bagaimana AI akan berkembang. AI itu adalah rekan yang baik untuk membantu saya mencari data yang banyak gitu kan ya. Dan kita bisa berdialog ya, karena dia bisa mengumpulkan sources. Ya, sampai kalau untuk kegunaannya buat saya. Tapi mungkin ada kegunaan yang lain untuk orang lain. Bisa menjadi berbeda juga. Nah, jadi tadi Pak Susilo, kalau dari pendapat saya sih, memang zamannya antara zaman kita dulu mungkin ya dengan saat ini berbeda. Tetapi kan kita tidak unavoidable to, with the advanced technology we have now. I think we just have to collaborate ya, to make sure that tidak ada yang kemudian kita juga cannot be dependent to AI ya. Ya become coworker begitu. Bagaimana kita menjadi coworker. Tetapi sekali lagi kita sebagai manusia memang harus punya kemampuan thinking. Kalau ribuan tahun yang lalu Socrates ya dengan dialognya ya yang sampai saat ini itu sangat terkenal. Saya rasa itu menjadi sangat applicable untuk kita hari ini. Tapi I think will be next time we will talk about education and apa itu the dialogue ya. I think Dr. Hari Elias maybe can share later about that ya, Socrates method ya. Okay, don't worry about the advancement of the technology. Worry if we are not able to develop ourselves as a total human being. Kita jangan takut dengan perubahan daripada teknologi. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita sendiri tidak bisa menjadi orang yang utuh. Mungkin begitu, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu sekalian mengikuti acara ini selama 1 jam.